Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dalam channel Belajar Bersama Kak Ari. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar berikut. Saat kita bercermin, apa yang terjadi? Ternyata bayangan kita ada di dalam cermin. Perhatikan gambar berikutnya. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, apa yang terjadi? Ternyata pensil terlihat patah. Apa ya yang menyebabkan peristiwa tersebut? Ternyata kedua peristiwa tersebut berkaitan dengan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang benda-benda yang memanfaatkan pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Alat-alat tersebut disebut alat optik. Yuk kita pelajari bersama. Alat optik adalah alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin dan lensa. Alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Yuk kita pelajari benda optik itu. Benda optik yang pertama adalah cermin. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan licin dan mengkilap yang mampu memantulkan cahaya sehingga dapat membentuk bayangan. Pemantulan sinar yang mengenai permukaan setiap jenis cermin berbeda, sehingga bayangan yang terbentuk juga akan berbeda. Macam-macam cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar sangat mudah dijumpai di sekitar kita. Pemanfaatan cermin datar paling umum digunakan untuk melihat penampilan ketika bercermin. Hal ini dikarenakan bayangan yang dihasilkan cermin datar yang menyerupai bayangan asli dengan posisi yang saling bertukar antara kiri dan kanan. Seperti tangan kanan pada bayangan menjadi tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Bayangan yang dihasilkan cermin datar memiliki sifat maya, tegak, dan sama besar. Cermin yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat menyebarkan berkas sinar cahaya atau divergen. Cermin cembung memiliki titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin yang berada di belakang cermin. Sebagai penanda, nilai fokus pada cermin cembung selalu negatif karena letaknya berada di belakang cermin. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Pemanfaatan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada spion mobil atau motor, serta pada cermin pencegah tabrakan yang banyak dipasang pada perempatan atau pertigaan jalan. Cermin yang ketiga adalah cermin cekung. Sifat dari cermin cekung adalah mengumpulkan sinar atau cahaya, atau disebut juga konvergen. Letak titik fokus cermin cekung berada di depan cermin pada sumbu utama. Sebagai penanda, nilai fokus cermin cekung adalah positif karena letaknya berada di depan cermin. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung dapat berbeda-beda berdasarkan letak benda di depan cermin. Benda optik yang kedua adalah lensa. Lensa adalah benda tembus cahaya yang dibatasi oleh bidang lengkung dengan kemampuan membelokkan atau membiaskan berkas cahaya yang melewatinya. Adanya pembiasan cahaya lensa inilah yang dapat menghasilkan bayangan.
Bahan pembentuk lensa biasanya dapat berupa kaca atau plastik. Lensa memiliki kemampuan untuk membiaskan cahaya. Terdapat dua jenis lensa, yaitu cembung dan cekung. Nah, kali ini kita pelajari dulu jenis-jenis lensa tersebut. Yang pertama adalah lensa cembung atau lensa positif. Lensa cembung memiliki karakteristik mengumpulkan cahaya atau konvergen. Lensa cembung banyak digunakan pada alat optik seperti loop, mikroskop, teropong bintang, kamera, periskop, dan proyektor. Yang kedua, lensa cekung atau lensa negatif. Lensa cekung memiliki kemampuan menghamburkan cahaya atau divergen. Kemampuan dari lensa cekung ini dimanfaatkan pada berbagai alat optik seperti lensa kacamata pada rabun jauh dan lensa okuler pada mikroskop. Pada pembentukan bayangan benda untuk lensa cekung, dimanapun letak bendanya akan menghasilkan suatu sifat bayangan yang sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Alat optik yang pertama adalah mata. Mata adalah alat optik alami yang dimiliki manusia. Fungsinya adalah agar kita bisa melihat suatu benda. Bagian-bagian mata terdiri dari kornea mata, iris, pupil, lensa mata, dan retina. Kornea mata berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam dari segala benda asing dan kotoran. Iris berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Jika cahaya yang masuk sedikit, pupil akan membesar. Jika cahaya yang masuk banyak, pupil akan mengecil. Lensa mata dapat berakomodasi. Jika melihat benda yang jauh, lensa mata akan memipih. Jika melihat benda yang dekat, lensa mata akan menebal. Lensa berfungsi sebagai pengatur fokus agar bayangan yang terbentuk tepat berada di permukaan retina mata. Retina merupakan tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke saraf. Cara kerja mata yaitu ketika cahaya menembus lensa mata, cahaya tersebut akan diteruskan ke iris. Kemudian, lensa mata akan membelokkan cahaya tersebut agar fokus dan jatuh tepat di permukaan retina. Retina yang penuh dengan saraf akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya ke otak untuk diproses menjadi sebuah gambar. Di dalam retina, bayangan dibentuk dengan wujud terbalik, nyata, dan diperkecil. Jika lensa gagal melakukan tugasnya untuk memfokuskan cahaya, maka yang akan terjadi adalah bayangan akan menjadi kabur. Gangguan pada mata dibagi menjadi 3, yaitu miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Miopi atau rabun jauh adalah orang yang menderita rabun jauh tidak mampu melihat objek-objek yang jauh darinya dengan jelas. Rabun jauh disebabkan oleh lensa yang terlalu tebal dan cembung, sehingga sulit diatur menjadi lebih pipih. Penyebabnya adalah bola mata yang lonjong dan bayangan jatuh di depan retina.
Untuk mengatasinya, penderita rabun jauh menggunakan kacamata berlensa cekung agar bayangan dapat jatuh tepat di retina. Biasanya, orang yang sering melihat terlalu dekat mengalami gangguan ini, seperti penjahit. Terlalu sering berada di layar komputer maupun televisi pun bisa menjadi salah satu penyebab dari miopi. Yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Penderita hipermetropi mengalami kesulitan melihat objek-objek yang dekat. Penyebabnya adalah lensa mata mereka terlalu pipih, sehingga sulit diatur agar cembung. Penyebab lainnya juga karena bola mata yang pendek membuat bayangan jatuh di belakang retina. Orang dengan rabun dekat dapat menggunakan kacamata berlensa cembung supaya bayangan jatuh tepat di retina. Biasanya, orang dengan hipermetropi adalah mereka yang terbiasa melihat jauh, seperti nahkoda dan supir. Gangguan mata yang ketiga adalah presbiopi atau mata tua. Orang dengan presbiopi tidak dapat melihat objek yang terlalu jauh maupun terlalu dekat. Hal ini disebabkan karena seiring bertambahnya usia, kemampuan otot mereka melemah, termasuk otot pada lensa mata. Akibatnya, lensa sulit memipih maupun mencembung. Biasanya, penderita presbiopi dilengkapi dengan kacamata berlensa rangkap. Bagian bawah berlensa cembung agar mampu membaca dengan jarak normal, dan bagian atasnya berlensa cekung agar dapat melihat objek yang jauh. Alat optik yang kedua adalah kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera menggunakan lensa positif. Lensa tersebut disangga oleh tabung yang dapat digeser ke depan atau ke belakang untuk memfokuskan bayangan benda agar bayangan jatuh pada film. Perhatikan gambar bagian-bagian kamera berikut. Kamera terdiri dari lensa, ruang atau kotak yang kedap cahaya, dan film. Kamera memiliki diafragma yang fungsinya menyerupai iris pada mata manusia. Diafragma dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Alat optik yang ketiga adalah loop. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana. Terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Alat optik yang keempat adalah periskop. Periskop digunakan sebagai teropong untuk mengamati benda-benda di permukaan laut sehingga bisa dipasang pada kapal selam. Berkas cahaya yang berasal dari benda-benda di permukaan laut setelah melewati lensa objektif dipantulkan sempurna oleh sisi-sisi miring kedua prisma. Perhatikan gambar berikut. Periskop dapat diputar 360 derajat sehingga dapat digunakan untuk mengamati seluruh medan di permukaan laut. Alat optik yang kelima adalah teleskop atau teropong. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teleskop ditemukan oleh Galileo Galilei. Saat ini kita mengenal teropong ada dua macam, yaitu teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Komponen alat optik teropong terdiri dari
lensa utama, dan lensa mata, seperti pada gambar berikut. Alat optik yang keenam adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop digunakan di laboratorium untuk mengamati bakteri atau sel-sel makhluk hidup. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda sampai ratusan hingga ribuan kali. Perhatikan contoh gambar mikroskop berikut. Lensa mikroskop ada dua, yaitu lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata, dan lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan benda yang diamati.